Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuruddin SPD, guru PAI SMA Al-Madinah Islamic Center BSD Kota Tangerang Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nomor induk mahasiswa 42500128871. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Al-Madinah Islamic Center BSD untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan tema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Demikian, terima kasih, selamat menyaksikan. Ya, Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar semuanya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam, ya. Namun sebelum mulai pembelajaran, mau ngetes semangatnya nih. Semangatnya berapa persen nih teman-teman semuanya? 100%. Biar tambah semangat, kita kasih tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, makin semangat ya. Oke teman-teman semuanya, akan duduk sesuai dengan tempatnya, sudah rapi ya, untuk menambah keberkahan dalam pembelajaran kita agar cahaya ilmu masuk ke dalam hati kita, dimudahkan oleh Allah. Alangkah baiknya kita diawali kegiatan dengan berdoa. Silahkan ketua kelas untuk maju ke depan memimpin doa bersama. Baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Terima kasih. Arfan, silakan kembali ke tempatnya ya. Alhamdulillah doa sudah kita munajatkan. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan kelancaran ya. Namun sebelum belajar, Bapak mau ngecek kehadiran dulu ya. Teman-teman yang namanya disebut boleh angkat tangan sebagai respon ya dan ucapkan hadir. Oke. Ali Arfan Syaharifa. Oke. Davina Fitri Andari. Dinda Kusuma Wardani, Irgi Ahmad Farizi, Kirana Handayani, Muhammad Khairul Basir, Muhammad Rizki Akbar, Nadira Aisyah Mumtaz, Rafa Tabina Halim, Zahwa Salsabila, Raihan Abida Putri Biryadi. Oke, hadir semua ya teman-teman. Mulai pembelajaran kita selagi pemuda Islam, Muslim beriman, juga sebagai pemuda generasi yang nasionalisme. Alangkah baiknya untuk menambah rasa nasionalisme kepada bangsa dan negara, kita mulai dengan menyanyikan lagu nasional. Silahkan teman-teman berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali.
teman-teman, setelah menyanyikan lagu nasional, mudah-mudahan semakin meningkat rasa nasionalisme kita semuanya sebagai generasi bangsa. Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk pada pembelajaran inti, Bapak punya makalah motivasi semangat belajar, ya. Karena motivasi ini perlu, ya. Silakan bisa dilihat di layar, ya. Siapa yang bisa membacakan Arabnya? Ayo, Pak. Oke, silakan Akbar. Al-ilmu nurun yahdina ila tariqin najah. Al-ilmu nurun yahdina ila tariqin najah. Artinya, ada yang membaca artinya? Silakan. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita menuju jalan kesuksesan. Ilmu adalah cahaya yang membimbing kita menuju jalan kesuksesan. Nah, ini motivasi untuk kita semua. Sebagai pelajar, tentu kita mengharapkan kesuksesan. Ya, kalian ingin sukses? Maka belajar dengan sungguh-sungguh. Ada makalah yang lain mengatakan manjadda wajada. Sekali lagi, manjadda wajada. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh maka dapat kalian. Maka kalau kita ingin sukses, jalurnya dengan ilmu, untuk mendapatkan ilmu dengan sungguh-sungguh. Oke teman-teman, membuktikan kesungguhan kalian sebagai pelajar. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir, ya. Baik, untuk berikutnya sebelum masuk pada materi pembelajaran di bab baru ini, Bapak mau bertanya materi pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat tentang apa kita belajar minggu lalu? Iya, apa Rizky? Tentang mensyukuri nikmat, betul. Ada lagi? Oh ya, menepati janji. Ada lagi? Memelihara lisan. Satu lagi? Menutup aib orang lain. Ya, itu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Alhamdulillah teman-teman masih ingat, ya. Sebagai bukti kalian belajar sungguh-sungguh, ilmunya tidak dilupakan. Oke, hari ini kita masuk bab baru teman-teman. Bab barunya tentang apa? Tentang menghindari perkelahian pelajar dan minuman keras serta narkoba. Ya, itu yang akan kita pelajari pada hari ini, ya. Namun sebelum masuk pada pembelajaran itu, Bapak mau bertanya ke kalian. Kalian pernah gak mendengar tentang berita terjadinya perkelahian antar pelajar? Kalau pernah, Bapak mau tanya, kira-kira apa sih sebab mereka berkelahi atau tawuran? Boleh angkat tangan yang mau jawab. Oke, silakan. Karena ditantangin. Ya, ada lagi, silakan. Ya. Oh, mabok-mabokan, nggak bisa nahan emosi. Ya, biasanya kalau mabok kesadarannya tidak terkontrol, ya. Bagus. Ada lagi sebab lain? Ya, silakan. Karena kurang perhatian orang tua sehingga bergaul dengan teman-teman yang kurang baik, gitu ya. Itu betul. Faktor-faktor penyebab perkelahian antar pelajar. Baik teman-teman semuanya. Namun sebelum masuk pada inti, Pak Nur mau cek konsentrasi kalian ini sudah 100% belum ini, ya. Coba kita scripting, ya. Ikutin perintahnya Bapak dengan kata-kata Pak Nur. Kalau kata Pak Nur pegang telinga, lakukan. Kalau tidak ada kata Pak Nur, jangan dilakukan. Ini ngetes konsentrasi kalian. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap? Siap. Oke. Kata Pak Nur pegang kepala. Oke. Kata Pak Nur pegang telinga. Kata Pak Nur pegang dagu. Pegang hidung. Pegang mata. Kata Pak Nur pegang pipi. Pegang hidung.
Masih ada yang belum konsentrasi. Kalau belum konsentrasi semua, kita belum mulai pelajarannya ya. Karena konsentrasi itu adalah faktor utama dalam belajar. Sekali lagi, 3 kali ya. Kata Pandu pegang kepala, kata Pandu pegang telinga, kata Pandu pegang leher, kata Pandu pegang dagu, Pandu pegang hidung, kata Pandu pegang kepala. Oke, sudah konsentrasi semua. Belum mulai pembelajaran, di sini ada tujuan pembelajaran. Silakan ada teman-teman yang mau membacakan tujuan pembelajaran. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran yang pertama menganalisis dasar pengetahuan dan mengenai pemahaman pengenalan dan Oke, itu tujuan pembelajaran yang pertama ya. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang kedua. Teman-teman siapa yang mau baca? Ya, silakan ya semua. Pembelajaran kedua yang menghubungkan status larangan miras dan narkoba dengan dampak sosial perkelahian pelajar atau tawuran berdasarkan prinsip kias dan makis syariah, terutama dari Ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, silakan. Siapa yang mau baca teman-teman? Silakan. Tujuan pembelajaran ketiga merupakan solusi Islam dalam dan strategi preventif dalam konteks pelajar untuk menjauhi miras, narkoba, dan perkelahian serta melindungi melalui presentasi. Ya, ini 3 tujuan pembelajaran yang hari ini kita akan capai ya. Jadi ada menganalisis dasar hukum Al-Quran dan hadis mengenai keharaman perkelahian pelajar, komer dan narkoba. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, menghubungkan status keharaman miras dan narkoba dengan dampak sosial berupa perkelahian antar pelajar atau yang disebut dengan tawuran. Berkaitannya dengan prinsip maqasidus syariah, hifdun nafas dan hifdul akal. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, merumuskan solusi Islam, strategi preventif dalam konteks pelajar untuk menjauhi miras, narkoba, dan perkelahian. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman semuanya, sudah tahu tujuan pembelajarannya? Kalau itu kita masuk pada pembelajaran. Tentu dalam pembelajaran kita diawali dengan dalil Quran. Boleh kita baca bersama semuanya, buka Al-Qur'annya, atau yang pegang HP buka HP-nya ya. Surat Al-Maidah ayat 32. Silakan baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu dalil larangan untuk perkelahian ya. Bisa dibacakan artinya. Coba Arfan baca arti dari ayat tersebut. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Ya, di sini ada ayat yang berbunyi apabila membunuh seorang itu menandakan atau disimbolkan sebagai seorang yang membunuh seluruh manusia. Ya. Orang membunuh tanpa hak, membunuh orang itu diperumpamakan dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Nah, ini kaitannya dengan perkelahian, ya, ada kaitannya. Karena dalam dunia perkelahian atau tawuran sering kita dengarkan meninggal atau tewas karena perkelahian. Nah, ini dalilnya, ya. Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32. Sekarang kita masuk, apa itu perkelahian? Silakan teman-teman perhatikan. Perkelahian pelajar. Apa sih? Perkelahian pelajar adalah tindakan perkelahian fisik yang terjadi antara dua orang atau lebih di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang melibatkan kontak fisik langsung. Kontak fisik langsung dengan tujuan melukai atau menundukkan lawan. Nah, ya, di sini ada melukai dan menundukkan lawan. Bahkan sering kita dengar ada berita pelajar tewas akibat tawuran. Maka ini melanggar maqasid syariah yang namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Dalam Islam, jiwa-jiwa seorang muslim muslimah itu terjaga, darahnya haram untuk ditumpahkan. Maka perkelahian itu adalah perkara yang diharamkan pula dalam Islam, ya. Nah, ini pengertian daripada perkelahian antar pelajar. Kemudian perkelahian ini tentu ada sebab-sebabnya, ya teman-teman. Kita lihat apa sih penyebab perkelahian. Yang pertama ada faktor internal, faktor diri sendiri, ya. Apa? Yang pertama krisis identitas. Biasanya masa remaja itu masa yang dimana remaja itu mencari jati diri, ya, mencari jati diri, melakukan hal-hal yang ia penasaran, ya. Maka ini rentan bertemu dengan kawan-kawan yang kurang baik. Kemudian ada kontrol diri lemah. Masa remaja, masa di mana ia tidak mampu mengontrol emosinya, gampang tersulut emosinya, gampang terpengaruh, ya, gampang meluapkan amarahnya. Nah, itu masa-masa remaja. Maka ini faktor internal. Terjadi tawuran karena faktor internal. Kemudian ada faktor yang kedua, perbedaan pendapat yang tidak terkendali satu kelompok dengan kelompok yang lain, ya, sehingga memunculkan perdebatan. Yang perdebatan itu tidak ada solusinya, sehingga terjadi tawuran, bentrok antar pelajar karena saling kekeh mempertahankan pendapatnya, sehingga terjadi tawuran antar pelajar. Ini perdebatan yang tidak terkendali. Kemudian yang ketiga, faktor penyebab perkelahian adanya pengaruh teman sebaya. Teman-teman harus mampu menyaring bagaimana kita berkawan, berteman, harus mampu menyaring orang yang bagaimana yang perlu kita kawani, orang yang bagaimana yang perlu kita jadi sahabat. Jangan sampai salah mencari teman atau salah mencari teman bergaul. Circle-nya harus yang bagus, circle-nya harus anak-anak yang baik. Karena ini menjadi faktor terjadinya perkelahian antar pelajar karena pengaruh teman sebaya. Kemudian ada lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Ini sebab keempat, ya. Kenapa Pak keluarga yang tidak mendukung itu bisa menjadi faktor anak ikut terjadi perkelahian? Ya, karena keluarga ini
salah satu kontrol yang utama dalam rumah. Kalau anaknya tidak diperhatikan, kalau keluarganya tidak peduli, anak bergaul dengan siapa aja masa bodoh, maka ini juga bisa menyebabkan anak ikut bergaul dengan teman-teman yang salah sehingga terjadi perkelahian atau tawuran antar pelajar. Kemudian ada sebab yang ketiga, yaitu sebab bullying, mengejek satu dengan yang lain, antar sekolah mengejek sekolah teman sekolahnya, ya, atau mengejek sekolahnya, saling membuli, akhirnya memunculkan emosi. Satu kelompok tersulut emosinya gara-gara bullying ini. Nah, ini perlu kita waspadai. Kita juga jangan sampai melakukan bullying baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah, karena itu akan memunculkan amarah, emosi orang yang dibully. Kira-kira teman-teman di sini ada yang mau dibully? Tidak ada. Maka jangan memulai diri kita membuli orang lain kalau kita tidak mau ingin dibully. Kemudian penyebab yang terakhir ada masyarakat tidak percaya lagi dengan sekolah karena tidak mampu menjaga keamanan lingkungan sekolah, wabil khusus muridnya. Ini kerugian bagi sekolah, digunakan untuk tawuran. Kemudian, baik teman-teman, setelah penjelasan dari Pak Nur sampaikan, ada video yang kalian bisa disimak dengan baik ya. Nanti ada pertanyaan. Dulu, Bapak mau tanya dari tayangan video ini, apa penyebab terjadinya tawuran antar pelajar di Bekasi ini? Silakan angkat tangan. Ya. Ya, tantangan dalam dunia media sosial. Tadi kita sudah bahas ya. Pengaruh media sosial bisa terjadi perkelahian antar pelajar. Nah, ini sudah ada buktinya di Bekasi. Melalui kolom komentar saling ancam terbukti terjadi perkelahian. Baik, teman-teman, materi kita PPT dan video sudah selesai. Setelah ini Bapak akan bentuk kelompok ya untuk mendiskusikan bagaimana perkelahian pelajar, solusinya agar kita semua terhindar. Bapak bagi 3 kelompok ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan mendiskusikan tema tentang menghindari perkelahian antar pelajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Umar ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafatadina Halim. Saya Sylvia Valentina. Saya Nadira Isa Mukhtar. Saya Jalan Salsabila. Saya Salonila Briani. Saya Dina Rusma Dali. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang definisi, sebab, dampak, peran penting, pencegahan dan kesimpulan. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi tawuran. Jadi sesuai dengan maqasid syariah yaitu hifdzun nas dalam surah Al-Maidah ayat 32 itu menjelaskan tentang perkelahian massa yang melibatkan kelompok pelajar dari sekolah yang berbeda yang seringkali dipicu oleh solidaritas kelompok, persaingan atau rasa permusuhan dan dapat mengakibatkan cedera fisik serta mengganggu ketertiban umum. Dan di situ dijelaskan dengan kelangsungan hidup termasuk larangan pembunuhan,
larangan bunuh diri, dan hak hidup. Selanjutnya, sebab yang akan dijelaskan oleh Kia. Faktor terjadinya tawuran itu ada dua. Yang pertama itu ada faktor internal, terjadi di dalam diri individu itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahan di sekitarnya dan semua pengaruh yang mendatang dari luar. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang datang dari luar individu, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor lingkungan. Selanjutnya, ada dampak yang akan dijelaskan oleh Najira. Dampak tawuran itu ada 6, antara lain yang pertama itu kerugian fisik. Pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban, baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian. Yang kedua, masyarakat yang berada di sekitarnya juga dirugikan. Contohnya, rusaknya rumah warga apabila pelajar yang tawuran itu melempar batu dan mengenai rumah warga. Yang ketiga itu dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang keempat, menurunnya moralitas pelajar. Yang kelima, hilangnya perasaan peka, toleransi, dan saling menghargai satu sama lain. Dan yang terakhir, dapat menimbulkan trauma tersendiri, kerusakan mental, dan kecemasan berlebih. Selanjutnya, ada peran orang-orang terdekat bagi seorang pelajar yang akan dijelaskan oleh Jarwa. Pertama itu peran guru. Satu itu mengawasi perilaku pelajar di sekolah dan mengidentifikasi potensi konflik sebelum menjadi perkelahian. Kedua, dapat mengajar keterampilan sosial seperti komunikasi efektif, empati, dan resolusi konflik. Selanjutnya ada peran keluarga. Peran keluarga mengawasi perilaku anak di rumah, mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan menghormati orang lain. Peran masyarakat, menciptakan lingkungan yang aman, mengawasi kegiatan anak, mengadakan program pencegahan, dan mengkolaborasi dengan sekolah. Selanjutnya, ada pencegahan yang akan dijelaskan oleh Sawa. Pencegahan perkelahian antara pelajar, yaitu mendidik karakter, meningkatkan pengawasan oleh guru dan masyarakat, kegiatan positif yang mengarahkan perhatian remaja, menegakkan hukum dan sanksi tugas, yaitu sebagai menjadi ketua, yaitu dari diri sendiri. Yang pertama, mengendalikan emosi. Yang kedua, menghindari kelompok yang suka membuat keributan. Yang ketiga, berpikir sebelum ditindak. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti mengikuti organisasi, olahraga, dan ekstrakurikuler. Yang kedua, dari sekolah, menanamkan nilai moral dan karakter. Yang kedua, mengadakan kegiatan positif. Yang ketiga, menegakkan aturan sekolah dengan tegas. Oke, jadi sebelum kita berlanjut ke kesimpulannya, ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, saya ingin menjawab. Karena perkelahian antar remaja itu dapat menyebabkan cedera fisik yang pertama, yang kedua trauma emosional, yang ketiga dampak pada prestasi akademik, yang keempat kerusakan reputasi sekolah, yang kelima pengaruh pada hubungan sosial, dan yang terakhir ada konflik yang berkepanjangan. Ada lagi? Ya. Silakan. Berikan hadis tentang larangan membunuh. Berikan dalil tentang larangan membunuh. Yaitu man yakul ma'aminam muta'amidan fajaza aku jahannam khalidan fiha wa alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban aziman. Yang artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Maka ia akan kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran Surat An-Nisa ayat 93. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kesimpulannya akan dibahas oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 5 yang telah menyampaikan saja pada kelompok 3 yaitu kelompok Usman bin Affan dipersilakan. Kami ada waktu 5 menit. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Usman akan berpresentasi tentang materi
dampak dari perkelahian pelajar. Sebelum kami mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ali Arfan Alifah. Saya Bapak Siapkan. Saya dari yang hari ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang perkelahian pelajar. Oke, sekian dari kami. Sebelum menutup ini, adakah kelompok yang ingin bertanya terhadap presentasi kami ini? Baik, silakan Kirana. Apa saja kerugian dari tawuran? Baik, izin menjawab. Kerugian dari tawuran tersebut ialah berdampak negatif pada semua pihak yang terlibat. Selain luka fisik dan korban jiwa, tawuran juga dapat menyebabkan traumatisasi psikologis, mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas umum dan menciptakan ketidakamanan di masyarakat. Baik, apakah jawabannya benar? Ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Silakan. Bagaimana masyarakat bisa ikut membantu mencegah tawuran? Saya menjawab. Bagaimana masyarakat ini ikut membantu mencegah tawuran? Jadi dengan itu meningkatkan kesadaran akan bahayanya, melaporkan tindakan kekerasan, mendukung kegiatan positif pemuda untuk seperti olahraga dan seni, menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, serta berkoordinatif dalam komunikasi keluarga dan memberikan dukungan kepada keluarga yang membutuhkan. Apakah jawabannya pas? Oke. Ada lagi kelompok yang ingin bertanya? Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku MC memohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya MC izin undur diri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik teman-teman, kita sudah melakukan diskusi ya. Dan akhirnya Pak Nur mau menyimpulkan hasil diskusi kalian semua ya, yang berkaitan dengan menghindari perkelahian pelajar. Ini ada kaitannya dengan maqasidus syariah. Ya, apa maqasidus syariahnya? Berkaitan dengan hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Kenapa kita tidak boleh ikut terjun dalam perkelahian? Karena di situ ada perbuatan merusak jiwa orang lain, ya, bahkan sampai membunuh. Itu diharamkan dalam agama kita. Tadi ayat yang sudah kita bacakan, surat Al-Maidah ayat 32, diperumpamakan siapa orang yang membunuh seorang, dia diperumpamakan membunuh semua manusia di bumi. Siapa orang yang menghidupi seorang, maka diperumpamakan dia menghidupi semua manusia yang ada di bumi. Ini menandakan bahwasanya jiwa-jiwa kita sebagai seorang muslim dijaga dalam syariat, ya, dijaga dalam syariat, dan kita haram ikut berperilaku tawuran tersebut, ya, karena ini merusak maqasidus syariah, jiwa-jiwa kita terjaga. Bahkan ada hadis lain, ya, al-maqtul al-qatil wal maqtul kilahuma finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh dua-duanya masuk neraka, ya, karena ini masuk pada bab apa? Kabair, dosa besar. Jadi teman-teman, menghindari perkelahian antar pelajar itu merupakan akhlak yang mulia, ya, bisa mengharumkan nama orang tua, tidak tercemar dengan perilaku kita, tidak ikut tawuran. Perbuatan ini bagi kita semua pelajar muslim yang beriman kepada Allah, kita punya prinsip agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, baik merusak fasilitas
karena tawuran baik merusak jiwa-jiwa manusia lainnya yang dianggap musuh ya. Maka ini penting untuk ditanamkan kepada kita semua sebagai siswa yang beriman ya. Oke, sebelum kita berakhir pembelajaran kita, Bapak minta dari setiap kelompok untuk merangkum atau mengambil pelajaran yang hari ini kita sudah belajar bersama. Silakan satu kelompok untuk berdiri menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita. Silakan berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari kelompok Usman akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan tadi. Jadi yang pertama itu adalah tentu saja perkelahian antar pelajar tersebut adalah hukumnya haram seperti yang telah dijelaskan tadi di surat Al-Maidah ayat 32 bahwa membunuh salah seorang diumpamakan membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi, dan bagi siapa yang memelihara nyawa seorang manusia, maka dia telah memelihara seluruh nyawa manusia yang ada di muka bumi. Dan yang kedua itu adalah perkelahian antar pelajar merupakan masalah sosial dan kriminal yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti degradasi karakter, solidaritas kelompok yang berlebihan, dendam turunan, lingkungan sekolah dan keluarga yang kurang mendukung, serta pergaulan menyimpang. Jadi degradasi karakter itu ialah terjadi penurunan nilai-nilai karakter pada diri siswa. Solidaritas kelompok yang berlebihan itu adalah mereka menganggap kelompok mereka saja yang paling kuat di antara yang lain. Dan yang ketiga itu adalah dendam turunan. Dendam turunan yang diwariskan oleh senior kepada generasi pelajar berikutnya. Faktor lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi perkelahian antar pelajar tersebut. Yang terakhir ialah pergaulan menyimpang. Terbentuknya pertemanan yang cenderung negatif dan membawa pengaruh buruk. Adapun cara upaya penanggulangan dari penyebab perkelahian tersebut, di antaranya adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter menggalakkan program pendidikan karakter di sekolah untuk membentengi siswa dari perilaku negatif. Yang kedua, pengawasan sekolah. Sekolah meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah seperti memperketat penjagaan gerbang dan melakukan patroli rutin. Yang terakhir yaitu peran orang tua, memberikan perhatian, kasih sayang, serta mengajak anak berdiskusi agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perkelahian, tentu kalau sampai fatal ada korban meninggal dan sebagainya ya. Ketika meninggal tentu ada yang ditinggal, namanya apa? Orang meninggal, yang ditinggal namanya ahli waris. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang warisan ya. Tentang pembagian warisan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini kita bisa memetik ilmu dan menjadi penerang dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ilmu ini manfaat untuk semuanya yang hadir. Terima kasih. Pada akhirnya pembelajaran kita sudah selesai. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.